Halo kawan-kawan semua. Oke, ini udah 16.51 ya. Kita mulai aja kegiatan pada hari ini. Ya, pemateri itu juga udah masuk. Oke, ntar aku jadikan co-host dulu ya, Kak Rizka. Oke, kita buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Ya, sudah beberapa hari ya kita udah nggak lakuin webinar lagi. Jadi kali ini kita juga bertemu lagi ya dalam webinar kali ini dengan judul tips apply kerja agar mendapatkan pekerjaan dengan portfolio menarik nih kawan-kawan. Nah, jangan lupa untuk membuka kameranya juga dan aku ingetin untuk terus ikutin webinarnya di akhir sampai akhir dan kita akan bagiin kawan-kawan link absen. Nah, jadi kawan-kawan yang ingin mendapatkan sertifikat nanti ikutin absennya akan dapat sertifikatnya gitu. Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang tips berhasil apply kerja ya dengan portfolio menarik. Nah, sebelumnya kan kawan-kawan di sini udah tahu lah tentang portfolio. Tapi gimana sih portfolio yang menarik itu dan apa sih manfaatnya menggunakan portfolio? Kan cuman pakai untuk sehari-hari aja, terus mungkin kayak pas ada lowongan kerja kita bakalan kasih. Nah, gitu-gitulah. Nah, eh, kali ini Mbak ya Kak Rizka lah, biar jangan nih kali ya. Kak Rizka akan men-share ke kawan-kawan bahwa dia tuh pernah mendapatkan kesempatan beberapa kali penawaran atau ajakan untuk bekerja sama karena portfolio nih. Gimana sih caranya? Nah, hari ini kita akan share ke kawan-kawan semua. Oke, sebelumnya ada yang udah buka kamera belum nih? Kita tanya-tanya dulu ya. Oh ya, ini yang karena yang buka kameranya baru Kak Rizka, kita tanya Kak Rizka dulu. Gimana Kak Rizka kabarnya? Alhamdulillah, baik. Gimana nih siap untuk berbagi pada hari ini? Siap, siap. Oke, jadi Kak Rizka udah sangat siap nih. Ada Pak Parwijanto juga. Apa kabarnya Pak? Baik, ini yang ke-8 dari pagi itu banyak terus. Oh Ini iya, webinar yang ke-8 ini. Bapak sering ikut webinar Pak? Semua yang ada webinar saya ikuti, biar nggak ngerti juga. Iya. Jadi share juga apa yang mungkin bisa jadi masukan juga ya ke orang-orang mungkin. Jadi kami harapin juga ada manfaatnya gitu. Oke, makasih banyak Pak Parwijanto. Yang lain ada yang buka kameranya, kita tanyain dulu. Ini kayaknya pada takut ya buka kamera jadi takut ditanyain ya. Oh, ini ada Mas Saf, Mas Saf apa nih? Ketutup tulisannya. Ya, Safrul Mas. Halo Mas Mas Safrul. Safrul, dari mana nih Mas? Gimana? Dari mana? Dari kota mana? Dari kota Makassar ini. Oke, dari Makassar ya. Udah. Jadi Masnya dari mana ini Masnya ini? kami dari Aceh nih Mas. Oh, dari Aceh. Wah, jauh Hmm, juga. Jauh-jauh nih kita Salam kenal ngumpul-ngumpul. Mas. Ngumpul-ngumpul di Iya. webinar, nggak ngumpul-ngumpul di Iya, kopi di warkop kan, kita ngopinya di webinar kan, di webinar. kita, Iya, iya. kita nyeruput ilmu ya. Oke, terima kasih Mas Safrul. Ini ada Mas Yusuf, apa kabar Mas Yusuf? Mas Yusuf, halo Mas Yusuf. Baik, Bang. Oke, dari mana Mas, dari kota mana? Dari Lopmawe, Bang. Oh, dari Loksmawe. Oke, satu Aceh ini kita Bang. Oke, Wih, Bang. Bang, Habagot. Eh, asli orang Sumbar, Bang. Oh, Sumbar. Oh, sorry. Kirain orang Aceh juga. Oh, Hana Pupu, Bang. Tapi kamu pun bahasa Aceh, baca-baca. Nah, Oke, Bang. oke. Malum. Yang udah jumehe. Oh, siapa nih yang ngomong? Kayaknya karena nggak ada lagi yang buka kamera ya. Kita langsung aja ya. Kita perkenalan dulu. Aku hari ini menjadi moderator ya dalam event webinar kali ini. Perkenalan juga ada Kak Rizka Alifah, seorang ilustrator
Beliau juga bekerja freelance di beberapa tempat dan juga membuat startupnya sendiri nih, namanya By Rizka Studio, dan juga bekerja di Daystock ya, Kak Rizka ya. Hari ini beliau akan share-share nih sama kawan-kawan juga gitu. Dan untuk kegiatan hari ini kita jam 16.50 sampai jam 5 itu kita akan intro dulu perkenalan. Terus selanjutnya kita akan melakukan sesi pemaparan materi pada jam 5 sampai jam 5.30 dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan penutupan. Nah, seperti itu untuk rundown kita hari ini. Sebelumnya kami juga memperkenalkan tentang The Design Academy, bahwa Design Academy ini adalah platform untuk pengembangan arsitek-arsitek muda yang ingin berkembang lebih maju, lebih berkreativitas, ingin lebih tahu dunia kerjaan, dunia aplikasi, dunia apapun tentang arsitektur, kita akan mencoba mewadahinya nih. Nah, salah satunya dengan webinar ini yang udah kita lakukan tadi kayak Pak Parwijanto sudah mengikuti 8 kali ya, kalau nggak salah aku, kita sudah membuat 9 kali webinar tentang sharing-sharing seperti ini. Jadi kawan-kawan jangan lupa untuk follow juga atau mungkin ikut di komunitasnya agar terus bisa mendapatkan informasi terbaru nih tentang informasi arsitektur. Oke, kita lanjutkan ke pembacaan CV dari Kak Rizka ya. Oke, ini di hadapan kita sudah kita buka ya CV dari Kak Rizka Alifah. Beliau udah menciptakan CV yang sangat ini ya. Ini kayak yang bisa dibaca sama komputer kayak gitu, aku lupa sebutannya. Kita langsung bacain aja tentang riwayat pendidikannya itu. Beliau, aku agak susah bahasa Inggris ya, jadi agak sorry lah ya, agak bata-bata sedikit. Cum laude ya, jadi ini prosesnya itu di MIPA, WSK. Dan juga bergabung di Student Association of at Informatics Management WSK, Laboratory Assistant at Informatics Management WSK, Auto Voice at PSM Universitas Syah Kuala. Selanjutnya ada work experience, itu pernah jadi freelancer di Dwi Graha Medical sebagai designing ya. Jadi kayak mungkin mendesain blueprint box, artwork box kayak gitu. So habis itu juga di Amandar, ini kayaknya campaign ya, social media designer. Habis itu juga Mawar Merah Catering sebagai social media designer di Daystock. Nah, di Daystock beliau merupakan product designer yang berhubungan dengan produk-produk ya. Ya, jadi kawan-kawan bisa nengok juga di sini, identify opportunities, analyze how new products, ini turunannya. Habis itu di coffee shop, social media designer, Kotase Coffee Shop. Selanjutnya ada Kitong Bisa, itu di video editor. Terus Azifa Beauty Clinic sebagai social media designer. By Rizka Studio sebagai freelance. Ada si Seafood Karibia juga sebagai social media designer. Seafood Karibia, Universitas Syah Kuala Laboratory Assistant. Selanjutnya ada skill-skill dari Kak Rizka sendiri. Itu ada Adobe Illustrator, Procreate ya, aplikasi yang ada di iPhone, yang kawan-kawan biasa pakai di iPhone, Figma, ada Photoshop, ada Premiere Pro, ada After Effects. Selanjutnya interest terhadap fotografi, videografi, drawing, handwriting, typography, UI design. Selanjutnya ada organisasi, pengalaman organisasi itu di Ecodigi ya sebagai staff desain dan IT. Selanjutnya di FMIPA ya di Student Executive Board sebagai staff informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada ya juga di FMIPA juga ya di Informatics Manajemennya itu sebagai Secretary of Information and Communication Department. Habis itu ada PSM Kucoy Syah Kuala sebagai Auto Voice ya. Mungkin ini Mbak Rizka juga suka nyanyi ya. Aku nggak tahu nih Auto Voice-nya, kayaknya nyanyi juga gitu ya. Volunteer experience sempat menjadi satu SKS graphic designer di Jakarta. Di graphic designer juga di Surabaya, di Peduli Indonesia, di Young MSMA Consultant Training and Business Matching, di Banda Aceh sebagai Publication and Documentation Division. Aceh Mesyuhu, ya aku kenal kali ini Aceh Mesyuhu, salah satu yang mendukung desain studio juga waktu itu di Banda Aceh sebagai Publication and Documentation Division. Selanjutnya ada Aceh Smart Province itu sebagai Event Division, ada Sign in Motion sebagai event division juga, ada
Promapan, Mangrove Future Program, itu Publication and Documentation Division. Pakar Maru itu kayak ajang pembukaan penerimaan mahasiswa. Smart Design, Head of Publication and Documentation Division. Dan selanjutnya ada Ladies on the Shoot, ya. Dan masih banyak lagi. Kita nggak baca semua, nanti kalian tidur karena kelelahan membaca CV Komatri hari ini ya. Jadi aku takutnya kawan-kawan terlalu banyak menerima informasi, jadinya tidak sanggup bertahan nanti. Oke, kita akan langsung memperkenalkan dulu nih, Kak. Kita langsung ngobrol-ngobrol sama Kak Rizka, kita ngobrol-ngobrol sedikit, langsung kita masuk ke materi ya. Halo Kak Rizka. Halo. Kira mau ngajarin apa nih hari ini? Jadi kita hari ini mau belajar tentang tips berhasil apply kerja dengan portofolio yang menarik. Jadi nanti setelah ini kita bakal kupas tuntas bagaimana caranya. Terus kita di sini juga sama-sama belajar gitu. Jadi sangat feel free misalnya kalau ada teman-teman yang ada mau nanya atau mau berbagi, silahkan gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut Kak Rizka, kenapa sih portfolio ini butuh kita pelajarin dan apa sih pentingnya gitu? Sebenarnya sih portofolio untuk saat ini sangat penting ya, terutama untuk teman-teman yang mau apply kerja gitu kan. Karena disitulah ketika misalnya orang ya atau HRD lah katakanlah mau hire kita gitu kan. Jadi dia bisa tahu tuh sejauh mana sejauh mana sih hasil-hasil karya kita kayak gitu kan. Terus selain itu maksudnya gini, kita juga bisa meyakinkan si perekrut gitu. Misal inilah hasil portofolio yang selama ini saya kerjakan, inilah project-project saya, ada project, mungkin ada personal project atau project besar atau project apapun. Jadi disitulah gimana caranya kita harus punya trusted gitu antara si perekrut sama kita gitu. Terus mungkin bisa aja salah satunya mungkin dari hasil karya portofolio kita tuh bisa menjadi target perusahaan atau targetnya si perekrut gitu. Gitu aja sih. Oke. Dan salah satunya juga Kak Rizka sempat naruh portfolionya di LinkedIn ya, Kak ya? Iya benar. Oke. Sempat naruh juga. Nah, tahan dulu, kita buat penasaran pesertanya. Oke, kita masuk ke dalam materi hari ini. Ya, silakan Kak Rizka. Oke, terima kasih Kak Rifai. Oke, kita share screen terlebih dahulu. Oke, aku kasihnya ke Rizka Alifa yang satu lagi ya, coba. Iya, ada dua nih soalnya. Karena Oke. laptopku nggak bisa mic, sorry ya. Oke. Oke, udah. Oke. Oke, apa udah kelihatan slide-nya? Sip, sudah. Oke. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tips berhasil apply kerja dengan portofolio yang menarik. Nah, sebelumnya apa sih portofolio itu? Nah, jadi portofolio itu adalah sebuah media atau sarana bagi pihak lain yang ingin mengetahui informasi lengkap tentang kita secara profesional. Nah, jadi portofolio itu istilahnya kayak sebuah sebuah media. Jadi disitulah di dalam portofolio itu sudah tercantum informasi lengkap kita, baik itu misalnya
pengalaman kerja kita, terus apa-apa aja sih karya-karya yang sudah kita hasilkan gitu. Jadi dikumpul menjadi satu sehingga audiens atau perekrut bisa lebih mudah melihat kumpulan dari karya-karya kita di portofolio itu. Oke, fungsi portofolio itu apa sih? Nah, jadi yang pertama, fungsi portofolio itu adalah sebagai acuan dari prestasi atau pekerjaan yang sudah kita lakukan. Nah, jadi disinilah karya-karya yang sudah kita buat, yang sudah kita rancang, kita bisa masukin ke dalam portofolio. Nah, jadi inilah kayak semacam, inilah prestasi yang selama ini aku bikin gitu. Inilah dia, masukin ke dalam si portofolio tersebut kayak gitu. Terus yang kedua, untuk mendemonstrasikan kemampuan yang dimiliki. Istilahnya kayak ya kita show off karya kita di dalam portofolio itu. Terus jadi istilahnya kayak yang aku bilang tadi, itu harus ada kayak semacam trusted ya antara kita dengan perekrut. Nah, jadi semakin kita menghasilkan karya-karya yang terbaik dalam portofolio kita, maka perekrut tersebut bakal kayak ada yakin gitu sama kita, oh ini target yang aku inginin nih, yang perusahaan inginin nih, nah, kayak gitu. Terus yang ketiga, yaitu sebagai sumber informasi pengalaman kerja dengan hasil karya dan prestasi terbaik yang pernah dicapai. Oke, jadi maksudnya adalah portofolio itu istilahnya karya yang terbaik ya. Jadi yang menurut kalian, oh ini tuh karya yang baik nih, yang bagus nih. Nah, misalnya kayak ada proyek besar kayak gitu kan. Kira-kira ini layak untuk di-post di portofolio. Nah, jadi karya itulah yang akan dicantumkan di portofolio itu gitu. Terus yang keempat, sebagai refleksi atau penggambaran diri yang ditujukan kepada pembaca. Nah, jadi itulah maksudnya kayak istilahnya antara trusted kita terhadap pembaca gitu. Jadi pembaca tahu, oh si A misalnya, si A ini suka di bidang desain nih, dia suka di bidang menggambar atau apa gitu. Jadi mereka tahu gitu, oh jadi dia tuh misalnya lebih senang di bidang ini, dia bisa di ini gitu. Jadi audiens pada tahu gitu, kita tuh bisanya di bidang apa gitu, melalui portofolio itu. Oke, kita lanjut. Nah, manfaat dari portofolio ada 4. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas. Jadi, misalnya kayak, gimana ya, meningkatkan kredibilitas itu, jadi kita tuh semakin show off kan semacam personal branding kita. Nah, jadi kan kita nih punya personal branding misalnya, kayak misalnya aku gitu, aku senang menggambar misalnya, aku ilustrator jadi kayak suka menggambar gitu. Jadi di dalam portofolio itu aku cantumin hasil-hasil karya aku gitu. Jadi orang bisa tahu, oh si Rizka ini sukanya menggambar gitu misalnya. Terus yang kedua, menceritakan kepiawaian kita dalam bekerja. Nah, jadi di dalam portofolio itu kita tidak hanya mencantumkan hasil karya kita doang gitu. Jadi kita juga istilahnya tuh storytelling lah di dalam portofolio itu. Misalnya ada gambar ini nih. Nah, itu filosofinya gimana? Kok bisa punya project seperti ini? Dan project ini dapatnya dari mana gitu? Kok bisa ada? Nah, gitu. Terus yang ketiga, kesempatan memperoleh klien lebih banyak. Nah, jadi istilahnya ketika misalnya gini, misalnya ada klien datang sama kita, mau minta jasa gambar misalnya, atau apa yang kita bisa, desain grafis kayak gitu. Terus pasti kalian nanya gitu, boleh minta portofolionya nggak? Jadi disitulah istilahnya kalau kita ada portofolio, klien itu semakin yakin dengan kita gitu, kayak oh ini nih udah ada portofolionya nih, jadi dia tuh nggak goyang lagi gitu. Kalau misalnya mau pakai jasa kita, dia lihat karya kita, oh ini cocok nih sama yang aku inginkan. Nah, jadi disitulah ada kesempatannya gitu. Terus yang terakhir, menjadi pembeda dengan pesaing. Nah, jadi portofolio ini sebenarnya luas ya, jadi tidak hanya
portofolio desain grafis, terus ada juga portofolio arsitek kayak gitu. Jadi kita tuh punya ciri khas kayak gitu di dalam portofolio kita tuh. Cuma ada juga portofolio yang memang enggak dalam satu enggak spesifik sih, misalnya enggak khusus gitu kayak misalnya portofolio arsitek gitu atau portofolio apa. Jadi ada juga yang dicampur, itu tergantung dari si yang buat portofolio sih. Cuma lebih bagus buatnya tuh khusus kayak gitu, misalnya portofolio arsitek, kalau portofolio desain grafis, jadi lebih enak aja dilihatnya kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah poin-poin cara membuat portofolio yang menarik. Nah, ini dia, ada 4 cara nih. Jadi yang pertama, pilih karya secara selektif. Artinya, portofolio itu tidak semua karya yang kita hasilkan gitu. Jadi sebelum kita membuat portofolio, kita harus lihat dulu nih, harus istilahnya kumpulin semua portofolionya itu, kumpulin semua karya-karya kita kayak gitu. Kemudian nanti kita lihat kira-kira mana yang cocok nih gitu. Misalnya ada satu karya yang memang mungkin ini sangat bersejarah nih bagi kita. Misalnya ada proyek besar nih kayak gitu, kolaborasi dengan siapa. Nah, mungkin karya tersebut yang layak nih untuk dimasukin ke dalam portofolio. Nah, jadi dipilih secara selektif, enggak semua kayak gitu. Jadi yang best of the best karya kita, yang itulah yang akan dicantumkan ke dalam portofolio itu. Nah, terus yang kedua, kelola proyek sebaik mungkin. Nah, jadi istilahnya kayak kalau ada misalnya apa nih yang bagus nih kira-kira nih proyeknya kayak gitu, atau misalnya mau tampilin yang mana kayak gitu. Jadi istilahnya kayak gimana ya bilangnya? Jadi istilahnya proyeknya itu mungkin kita kalau bisa mungkin nggak hanya satu bidang, mungkin misalnya kayak gitu, kita mau coba-coba di bidang yang lain, dan bidang yang lain itu misalnya bagus nih kayak gitu, cocok nih untuk taruh ke portofolio, ya udah taruh aja kayak gitu. Terus yang ketiga, pilih platform yang jelas kayak gitu. Maksudnya di sini adalah platform portofolio itu bukan hanya sekedar file yang format PDF ya kayak gitu. Cuma sekarang kan udah banyak banget nih platform-platform portofolio secara online kayak gitu kan. Ntar aku bakal spill setelah ini gitu. Jadi platform yang jelas itu sebenarnya kita tuh bisa show off kan portofolio kita tuh secara online. Salah satunya yang kayak tadi Kak Rifai kasih tahu di LinkedIn gitu. Nah, jadi di situ kita juga bisa cantumin portofolio kita di sana. Oke, yang nomor 4, yang terakhir itu adalah jelaskan proyek secara singkat. Nah, jadi yang kayak aku bilang tadi, kalau misalnya portofolio itu bukan hanya sekedar ngejelasin proyek-proyek kita secara yang panjang, dari mana kayak gitu. Jadi istilahnya poin-poinnya itu singkat, padat, dan jelas kayak gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya ini ada poin-poin penting ya. Misalnya kayak kesalahan membuat portofolio yang harus kita hindari kayak gitu. Sebenarnya sih ntar aku bakal spill portofolio aku seperti apa. Jujur sebenarnya aku juga masih belajar cara membuat portofolio, karena kalau aku boleh cerita dikit ya. Jadi dulu itu aku tuh nggak tahu tuh apa itu portofolio. Terus kalau misalnya ada klien yang nanyain nanyain Mbak ada portofolionya nggak? Aku tuh nggak tahu apa itu portofolio gitu. Terus jadi pas waktu itu aku ngelihat teman-temanku di LinkedIn, di Branda ya, pas waktu muncul gitu kebetulan, oh ini yang namanya portofolio gitu. Terus aku coba belajar cara bikin portofolio itu seperti apa, terus apa yang ini itu macem. Jadi semuanya aku pelajari, terus akhirnya ya terlahirlah satu portofolio gitu. Jadi istilahnya sepenting itu portofolio bagi kita gitu. Jadi ketika ada orang nanya, ya udah inilah portofolionya kayak gitu. Nah,
Jadi ada beberapa poin ya kesalahan membuat portofolio yang harus dihindari. Yang pertama, jangan sampai nggak ada tujuan. Nah, jadi kamu tuh harus tahu gimana cara, misalnya apa sih tujuan membuat portofolio itu? Oh, misalnya untuk show off kan karyaku ke audiens, atau aku pengen portofolio ini untuk kasih nampak ke klien kayak gitu, supaya klien bisa punya rasa kepercayaan terhadap kita kayak gitu. Nah, jadi tujuannya harus tahu dulu, bukan hanya sembarangan, oh cuma cantumin karya-karya doang udah selesai. Enggak kayak gitu. Dia harus punya tujuannya itu seperti apa kayak gitu. Terus yang kedua, jangan terlalu sedikit menampilkan proyek kayak gitu. Jadi kalau misalnya dikit banget, orang jadi kayak ini orang niat nggak sih bikinnya gitu. Pasti dia bergumam kan, pasti dia tuh bertanya-tanya, ini beneran nggak sih? Nah, jadi kayak ada rasa keraguan nih si klien sama kita atau audiens sama kita kayak gitu. Ini orang beneran nggak sih? Nah, kayak gitu. Jadi jangan terlalu sedikit gitu. Dan yang nomor 3, jangan pula terlalu banyak proyek yang ditunjukkan. Nah, gitu. Jadi istilahnya kan harus balance ya. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Jadi kira-kira mana yang layak ya, kalau misalnya aku berapa ya kemarin di Porto, mungkin ada sekitar 5 atau 10 ya. Itu mungkin kayak inilah yang kira-kira layak sih kayak gitu. Jadi harus dipertimbangkan dulu. Dan satu lagi, kita juga bisa lihat referensi dari portofolionya orang gitu. Jadi supaya nggak bingung ya, misalnya kalau cara orang bikin portofolio itu gimana sih. Nah, terus tuh kemudian gini, portofolio itu kan dia pasti banyak tema-temanya ya. Maksudnya gini, portofolio itu ada yang bentuk desainnya itu minimalis, ada yang bentuk desainnya itu colorful gitu. Jadi beda orang beda selera bentuknya kayak gitu. Jadi itu kalau seperti itu tergantung dari masing-masing individu, maunya seleranya yang kayak mana kayak gitu kan. Nah, yang nomor 4, kurangnya penjelasan. Artinya apa? Jadi jangan sampai kalian gak buat penjelasan di dalam portofolio itu. Karena nanti orang bingung, ini gambar gitu. Terus ini kenapa bisa ada? Ini tuh dari mana? Orang kan bakal bingung dan bertanya-tanya. Akhirnya dia jadi nggak tertarik kayak gitu. Jadi kayak ini apa ya gitu. Jadi orang bingung gitu. Oke, nomor 5, tidak adanya informasi pribadi yang jelas. Nah, jadi sebenarnya gini, jujur portofolio aku yang pertama kali ini gitu kan, aku nggak cantumin informasi ya kayak gitu. Jadi karena aku baru pertama kali bikin portofolio waktu tahun kemarin, jadi istilahnya kayak ya masih belajar lah. Jadi mungkin untuk kedepannya aku bakal cantumin. Jadi misalnya tuh kalau informasi pribadi yang jelas itu katakanlah misalnya nama lengkap kita, misalnya kayak gitu. Atau work experience-nya kita, terus skills kita bisanya di mana, kita bisa pakai software apa, kayak gitu kan. Jadi istilahnya kayak gimana ya, sebenarnya itu sih kembali ke masing-masing orang lagi sih gitu. Ada orang juga work experience, terus apa, dan lain-lain, karena mungkin CV bisa dicantumin di Porto itu ada juga sih gitu ya. Aku kan ini punya portofolio nih, tapi aku nggak cantumin namaku, misalnya kayak work experience-nya apa, skills-nya apa, aku nggak cantumin di Porto waktu itu karena aku berpikir aku udah ada CV. Jadi kalau misalnya ada yang perekrut nanya gitu kan, aku udah kasih Porto, aku udah kasih CV, udah kayak gitu. Dan ternyata aku kan riset lagi nih gitu, aku riset lagi dan sebaiknya diisi gitu. Misalnya kayak work experience-nya, skills-nya, terus apalah dan lain-lain sebagainya gitu. Istilahnya mini CV-nya tuh ada di dalam portofolio itu gitu. Terus nomor 6 sama nomor 7 nih mirip sih sebenarnya. Jangan misalnya
nomor 6 ini ketinggalan zaman. Maksudnya jangan sampai kayak jadul banget gitu ya. Jadi kita harus upgrade juga, harus update juga nih. Misalnya kayak gimana sih? Mungkin kalau kita katakanlah dari segi desainnya, apa sih tren desain yang sekarang? Gimana sih model portofolio? Katakanlah kalau misalnya mau buat portofolio arsitektur gitu. Itu gimana sih cara ininya kayak gitu, cara buatnya gitu. Misalnya jangan sampai benar-benar ketinggalan zaman aja kayak gitu. Nah, selain itu kita juga bisa cantumin secara online juga gitu kan. Nah, nomor 7 itu sama sih dengan nomor 6, tidak support mobile aplikasi. Karena mungkin aja misalnya tiba-tiba nih kita buru-buru nih pergi kemana gitu. Terus ada orang bilang, aku mau dong lihat portofolio kamu kayak gitu. Jadi kita tidak hanya punya portofolio yang format PDF kayak gitu, kita juga bisa sharing secara online kayak gitu. Oh, portofolionya yang ini kayak gitu misalnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah top 3 platform portofolio online yang aku juga pakai gitu. Yang pertama issue gitu. Nah, jadi teman-teman sebelumnya pernah dengar nggak apa itu issue gitu? Jadi issue itu dia tuh platform portofolio yang menurut aku tuh sangat menarik sih kayak gitu. Kenapa aku bilang menarik? Misalnya portofolionya itu seolah-olah seperti kayak buku gitu. Jadi kayak memang ketika kita upload ya filenya, kan upload file di dalam di dalam website issue itu dalam bentuk PDF tuh. Nah, kita upload. Kemudian pas udah jadi bukunya, file PDF-nya itu bentuk buku. Jadi begitu kita klik, dia kayak halamannya tuh terbuka otomatis kayak gitu. Ntar boleh ya aku kasih nampak gimana sampelnya. Boleh, Nah, Kak. jadi oke. Jadi aku jelasin dulu biar teman-teman paham. Nah, jadi kayak memang satu yang sangat-sangat excited gitu pas upload ke issue ini gitu. Begitu kita klik kayak terbuka, dia ada animation-nya gitu. Seru sih, ntar ya aku spill bentar lagi. Terus yang kedua, Behance. Mungkin teman-teman sebelumnya udah pada dengar ya Behance itu apa gitu. Jadi Behance ini adalah sebuah platform portofolio online punya perusahaan Adobe. Jadi di sini kebanyakan kalau rata-rata di Behance ini orang sering make untuk ini sih, karya-karya berupa gambar kayak itu, gambar ilustrasi atau apalagi ya, mock up. Mungkin kalau seneng di sini teman-teman mungkin yang seneng 3D gitu, bikin mock up kotak apa gitu misalnya. Jadi orang lebih banyak upload di Behance ini sih kayak gitu. Sebenarnya Behance sama Dribbble ini nggak jauh beda kayak gitu. Dribbble ini juga platform portofolio online, tapi di sini orang lebih sering ngupload karya semacam mungkin UI UX design, mungkin UI mobile apps atau desktop apps web segala macam. Nah, itu kebanyakan referensinya tuh kebanyakan lebih banyak share-nya tuh di Dribbble kayak gitu. Oke. Jadi sebelumnya aku kasih nampak dulu ya gimana ininya. Gimana sampelnya. Bentar ya. Kak, jangan lupa matiin share screen-nya dulu, habis itu baru dihidupin lagi ya, biar muncul yang dibuka. Oke, ini lagi ketik link-nya dulu, bentar ya. Nah, udah kelihatan belum? Udah. Sip. Udah. Nah, jadi ini adalah website issue, issue.com. Nah, mungkin teman-teman nanti setelah webinar ini bisa langsung kepoin. Dan di sini kita bisa lihat gitu kan, berapa orang yang baca gitu. Istilahnya ini semacam ini ya,
statistiknya gitu. Berapa orang yang baca, impresinya berapa, terus size file kita berapa, terus berapa halaman, bisa di-track di sini kayak gitu. Terus yang aku bilang tadi tuh gini. Ini kan portofolio nih. Terus aku klik ini. Jadi kayak buku gitu. Nah, jadi kayak excited, kayak seneng, gak tuh ya, kayak seneng aja punya rasa kayak aduh keren banget gitu, kayak langsung wow gitu ya. Jadi aku klik lagi, nah jadi terbuka dia gitu, kayak buku gitu, seru sih. Dan ini juga bisa jadi sampel, misalnya kayak mungkin mau kasih nampak ke klien gitu, Mbak boleh lihat portonya nggak? Udah buka aja nih websitenya ini, kasih aja linknya gitu. Terus dia bisa baca-baca gitu kan. Bisa juga di Zoom, bisa juga di full screen kayak gitu bisa juga. Cuma nih aku cuma kasih nampak ininya aja gitu. Oh ya, kemudian tadi isu udah ya gitu ya. Yang kedua Behance. Ini Behance, ini penampakan Behance aku, teman-teman. Jadi by the way, kalau kalian lihat gambarnya banyak warna ungu, karena basically aku senang sama warna ungu gitu kan. Jadi gini, kalau aku senang mengekspresikan warna favorit aku lewat desain. Jadi secara nggak langsung teman-teman atau orang lain tuh bisa tahu, oh ternyata si Rizka ini senang warna ungu. Orang bisa tahu gitu lewat karya-karya aku yang lebih banyak dominan warna ungu. Nah, kayak gitu. Jadi by the way, kalau ditanya aku ilustrator bidang apa, aku lebih senang gambar ini, gambar-gambar lucu gitu, gambar anak-anak gitu. Kalian bisa kepoin aja nanti linknya. Nah, terus ini aku ada upload juga portofolio aku di sini. Nah, ntar ya, belum kelihatan nih. Ini karena file-nya berat, jadi mungkin agak loadingnya lambat. Ini dia. Oke. Nah, jadi aku mengusung tema warna ungu ya, karena aku senang warna ungu. Terus balik lagi ya, mungkin selera orang kan beda-beda, mungkin mau warna apa gitu kan. Dan kemudian aku combine sih, misalnya kalau warna ungu tuh larinya kemana gitu kan, ada rumus-rumus warna segala macem kan. Ungu tuh sama kuning kan biasanya lebih cocoknya kayak gitu. Nah, yang aku bilang tadi, yang bagian ini nih, aku nggak cantumin kayak semacam ini, apa ya, tidak cantumin kayak apa work experience terus apa dan lain-lain kayak itu, aku nggak cantumin sih. Jadi istilahnya ya aku langsung cantumin about me gitu. Jadi kayak mendeskripsikan aku itu siapa kayak gitu, aku tuh kerja apa gini ya kayak gitu. Nah, jadi aku mendeskripsikan ya secara singkat aja, secara poinnya aja seperti itu. Nah, terus barulah di sini. Nah, jadi di portofolio aku ini, misalnya ini ada judul ya. Judulnya itu Art Collab on Twitter kayak gitu. Jadi ini judul portofolioku yang pertama gitu kan. Terus di sini nih ada penjelasannya teman-teman. Jadi kayak misalnya a project collaboration to draw traditional clothes kayak gitu kan. Jadi istilahnya ini project bersama teman-teman di Twitter gitu kan, untuk menyambut 17 Agustus. Jadi kita kerjasama dengan para seniman-seniman di Twitter itu untuk menggambar pakaian adat yang ada di Indonesia. Tapi nggak semua sih, ya kan sebenarnya Indonesia tuh punya 34 provinsi ya, tapi karena kita nggak rame, jadi kita random aja, kamu sukanya mau gambar yang adat apa kayak gitu. Kebetulan aku pilihnya adat Palembang gitu. Ini contoh portofolio yang apa namanya, istilahnya collab di Twitter kayak gitu. Terus ini kita juga bisa cantumin portofolio kompetisi seperti ini misalnya. Nah, jadi ada judul, ada penjelasan singkat, dan aku cantumin tools yang aku pakai. Jadi mungkin ya supaya audiens tahu, oh ini gambarnya pakai Procreate kayak gitu. Terus ini ada kayak, sebentar ya, personal project gitu, misal personal project, kayak gini. Aku lebih
seneng doodle misalnya. Ini personal project sih, artinya ya project yang atas kemauan kita sendiri gitu. Karena dulu waktu 2020 2020 ya. Jadi rentang waktu setahun itu aku belum banyak project dari luar, misalnya dari orang-orang yang ngerekrut gitu sih. Jadi aku lebih senang ya udah bikin aja project sendiri, setidaknya orang tahu ya, si Rizka ini senangnya menggambar kayak gitu. Terus ada feed Instagram juga seperti ini. Terus UI UX aku juga ada. Terus produk design juga ada. Terus jangan lupa cantumin terakhirnya kayak gini, thank you, kayak gitu. Jangan lupa yang paling penting kita harus cantumin kontaknya kayak gitu. Misalnya kontaknya bisa dihubungi. Kalau aku nggak taruh nomor HP, cuma ada beberapa yang taruh nomor HP nggak masalah, karena aku nggak punya nomor HP bisnis, aku cuma punya satu nomor HP, jadi aku lebih prefer ya udah cantumin email aja. Kemudian di sini ada sosial media, mungkin orang bisa visit gitu ke akun sosial media kita kayak gitu. Nah, jadi itu sebagai personal branding kita sih kayak gitu. Nah, yang terakhir di Dribbble. Kalau Dribbble sebenarnya aku jarang main ya di Dribbble karena aku lebih fokus ke ilustrasi ya. Nah, ini kan tadi udah nampak juga di LinkedIn di Behance ya. Nah, gitu. Jadi kalau Dribbble sih aku nggak fokus di sini. Aku paling cuma sekedar tempat nyari inspirasi aja sih di Dribbble kayak gitu. Oke, terus bentar ya. Jadi sebenarnya sih udah selesai. Nah, jadi di sini aku ada cantumin sosial media, mungkin kalian bisa kunjungi nanti setelah webinar, boleh banget. Oke, jadi terima kasih untuk untuk hari ini, dan saya kembalikan ke moderator Kak Rifai. Oke. Oke, terima kasih nih Kak Rizka sudah menjelaskan portfolio menarik ya, yang udah tadi kita lihat bagaimana Kak Rizka membuat portfolio dan juga menjelaskan bagaimana mengimplementasikan dalam media sosial juga tuh dia, semacam isu tuh sebenarnya banyak Kak dipakai sama arsitek. Jadi jadi isu tuh termasuk banyak juga. Baru aja kami ngebahas salah satu pemenang lomba arsitek ya. Jadi dia juga ngasih portfolionya tuh kayak nyebarin informasi portfolionya melalui isu tuh. Jadi keren kali, karya-karya arsitek sangat cocok juga dipublish di isu, dan banyak arsitek yang menggunakan isu sebagai platform portfolionya. Oke, ini kawan-kawan jangan lupa follow Instagram Kak Rizka, udah aku kirim linknya di komen. Oke, ini pas kali waktunya ya, 4 menit sedikit kita akan diskusi tanya jawab. Jadi kawan-kawan semua yang ingin bertanya, dan mungkin ini backgroundnya Kak Rizka ini sebagai ilustrator, tapi bukan berarti ilmu portfolionya berbeda kan dengan arsitek, ya tetap sama. Dan kita bisa menggunakan ilmu-ilmu dengan ya ilmu bagaimana mempromosikan, menaruh di LinkedIn. Tadi Kak Rizka belum taruh yang ini ya, belum kasih nampain di LinkedIn ya tadi ya. Oh iya, belum. Ini gimana nih? Kasih nampak juga atau gimana? Boleh. Sekalian kita nunggu. Jadi kawan-kawan yang ingin bertanya silakan langsung di komen atau langsung buka videonya. Kita langsung ngobrol, diskusi bareng, aman tuh. Jadi kita emang memberikan waktu sebanyak mungkin. Untuk kawan-kawan yang ingin berdiskusi, kita berikan waktu selama berapa ya? 20 menit ya tadi ya. Kurang lebih sekitar segitulah. Nah, manfaatkan. Oke, lanjut Kak Rizka. Oke, siap. Sebentar ya. Udah kelihatan? Udah. Oke. Nah, jadi teman-teman yang mau berteman di LinkedIn, ayo silahkan. Jadi di sini ada portofolio yang aku cantumin. Nah, ini. Nah, kenapa? Karena ya ini istilahnya terhighlight gitu kan, karena fiturnya yang pertama gitu kan, tercantum gitu. Oke. Jadi ini aku posting 9 bulan yang lalu. Hampir setahun ya. Ntar insya Allah akhir tahun ini aku bakal cantumin portofolio yang kedua. Ini portofolio aku yang pertama.
Nah, ini dia guys. Jadi sama aja sih isinya ya, sama aja kayak yang kayak tadi aku kasih nampak di Behance. Nah, itu. Nah, boleh nggak Kak ceritain Oke. dulu sambil nunggu juga kawan bertanya, kira-kira apa sih manfaat yang Kak rasakan setelah menaruh apa namanya tadi portfolio-portfolio di media-media ini? Manfaatnya sih yang pertama besar ya manfaatnya. Jadi secara nggak langsung orang bisa tahu kita tuh backgroundnya sebagai apa kayak gitu kan. Terus jadi kayak misalnya perekrut gitu kan, pas lihat portofolio kita, oh sebenarnya kamu senangnya di ini ya gitu. Karena gini, portofolio aku ini bukan portofolio yang spesifik ya sebenarnya. Karena aku baru pertama kali bikin, jujur ya, aku baru pertama kali bikin. Jadi mungkin dari karya 2020 ke 2021 itu bervariasi sih apa aja project yang aku buat. Jadi kayak ya udah satuin aja kayak gitu. Jadi misalnya kayak perekrut mintanya tuh hire desain grafis, tapi aku juga ada karya desain grafis di sini. Terus misalnya mungkin sekalian nih sampingannya senang UI UX mungkin bisa aja kayak gitu. Jadi istilahnya kalau seperti ini mungkin kita bisa pegang lebih dari satu job kayak itu asalkan kita sanggup multitasking atau apa. Cuma kan nggak semua orang mungkin sanggup multitasking kayak gitu ya. Cuma nggak masalah sih misalnya kayak aku nih aku freelance kayak itu aku freelance-nya tidak hanya di satu bidang, aku banyak beberapa bidang yang mungkin yang selama itu aku sanggup aku handle ya udah handle aja kayak gitu, mengisi kekosongan juga, jadi jatuhnya kayak full time gitu sih. Nah gitu. Oke. Nah, jadi tadi Karissa juga udah merasakan ya beberapa kali pertanyaan atau apa ya tawaran-tawaran tertentu itu datang gara-gara portfolio-portfolio yang udah kakak sebarin nih, ya kak? Iya, jadi istilahnya gini, mungkin kayak misalnya ada aku pernah dapat kerja, tapi bukan langsung dari orang yang hire, tapi dari teman misalnya nih, ada teman nih kerja di salah satu perusahaan, kemudian di perusahaannya dia itu ada minta ini mungkin minta ini apa kan di kantorku ada yang nyariin freelance graphic designer, kamu mau nggak kayak gitu. Pengalamanku seperti itu, jadi bukan langsung dari ininya langsung dari HRD-nya tapi dari temen kayak itu, linknya dari temen. Terus ya ya udah aku coba, ya udah boleh deh kayak gitu. Jadi dari situlah nah besoknya dari si HRD-nya ya dia lihat dulu kan personality aku tuh apa gitu, aku bisanya di mana kayak gitu. Nah jadi ya udah langsung dilihat ya mungkin cocok dengan target perusahaan dan ya udah langsung misal lewat ya udah langsung kerjain kayak itu apa aja tas-tas yang ada di perusahaan itu kayak gitu. Kita nggak bersaing lagi dengan ribuan orang, tapi udah lebih mudah kayak ketika kita udah punya portfolio, kita punya akses link, kita punya media-media untuk memperkenalkan diri kita. Jadi kayak mungkin biasanya orang ini harus melewati beberapa tahap, tapi karena kita udah punya portfolio dan lain-lain, dan mereka juga merasa cocok sama kita langsung dipilih gitu, ya kayak. Itulah salah satu Iya, manfaat. iya benar-benar. Oke, nah ini kita langsung ke pertanyaan. Udah beberapa pertanyaan nih masuk. Kak Rizka, izin bertanya, apa perbedaan CV dengan portfolio ya? Oke, silakan Kak Rizka. Oke. Jadi kalau menurut aku ya, CV dengan portofolio itu beda sih gitu ya. Kalau misalnya CV gitu kan, kita tuh lebih spesifik menjelaskan pengalaman kita kayak gitu. Jadi misalnya pengalaman kerja, pengalaman organisasi atau pengalaman apa kayak gitu kan. Dan disampaikan secara tertulis pastinya ya kan. Nah, sekarang kalau CV itu istilahnya udah sistem ATS kayak gitu. Jadi kayak udah yang kayak CV aku tadi udah lebih clean gitu ya, cepet dicek dengan sistem apalah gitu, aku juga nggak ngerti sistem mesin apa gitu. Cuma kalau CV sih ya intinya dia kita tuh menjelaskan pengalaman kita tuh secara tertulis kayak gitu ya kan. Nah kalau misalnya portofolio gitu kan, portofolio itu ya kita menjelaskan apa sih project-project yang udah kita kerjain gitu.
dikemas dalam bentuk gambar kayak gitu, secara gambar ya, secara visual maksudnya, secara visual kayak gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan CV itu bisa aja kita cantumin di portofolio kita, taruh di satu halaman depan misalnya kayak tadi kan aku tulisnya about me kayak gitu kan. Nah, mungkin setelah about me bisa tuh taruh satu halaman kayak gitu. Sebenarnya aku juga masih belajar sih ya, tapi nggak apa-apa. Aku juga udah lihat beberapa portofolio dari teman-teman aku di LinkedIn, dan mereka rata-rata cantumin itu work experience-nya. Ada juga portofolio yang dicantumin work experience-nya itu yang sekarang sedang dia tekuni kayak gitu. Misalnya work experience-nya tuh ada 3. Jadi ya udah dia cantuminnya 3 aja kayak gitu. Mungkin kalau untuk lebih lengkapnya ya CV itu kayak gitu. Nggak semua. Itu aja. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ada Tuanku Muhammad. Assalamualaikum. Izin bertanya, Kak, misalnya kita mau ngelamar kerja nih di perusahaan pemerintah ataupun swasta. Mungkin dari pengalamannya Kakak, apa ada standar formal atau non formal dalam portfolio kita agar bisa diterima oleh perusahaan tempat kita melamar kerja. Misalnya apa? Jangan terlalu banyak tulisan atau gimana. Terima kasih, Kak. Wah, ini panjang. Waduh. ini BTW ini adik kelas aku nih. Oh, oke. Iya. Ataya, halo. Oke. Sangat jadi ini ya. Antusias. Iya benar. Jadi gini, misalnya kita mau ngelamar kerja di perusahaan pemerintahan. Gini ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman aku belum pernah apply ke perusahaan pemerintahan. Jadi mungkin kalau standarnya sih aku nggak tahu standarnya kayak mana. Cuma gini, biasanya seingat aku ya, yang standar itu CV deh kayaknya. Seingat aku, karena ada beberapa gitu ya. Kalau misalnya industri kreatif nih misalnya ya, kayak misalnya kita di bidang kreatif designer atau apa, pasti ada beberapa perusahaan yang minta CV-nya itu bukan CV ATS, tapi memang CV-nya tuh sekreatif kita. Jadi kita tonjolkan kreativitas kita melalui CV. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga ya udah sistemnya ya sistem ATS kayak gitu, biar lebih simpel atau apa, itu menurut standar perusahaan kayak gitu. Cuma kalau portofolio mungkin kalau menurut aku sih yang aku lihat ya dari beberapa punya teman-teman di LinkedIn atau di luar LinkedIn, yang aku lihat portofolio yang mereka buat itu lebih mencerminkan personal brandingnya mereka sih kayak gitu. Jadi misalnya katakanlah ada portofolio yang minimalis banget kayak gitu, kayak ya udah monokrom ya, istilah hitam putih kayak gitu. Berarti kita tahu nih dia nih personalitinya kayak mana. Kayak aku misalnya, aku bikin portofolio serba ungu, orang langsung tahu, oh dia ini suka ungu kayak gitu. Jadi kayak lebih mencerminkan personality kita sih kayak gitu. Jadi mungkin kalau untuk standar bikin portofolio salah satunya ya kayak aku jelasin tadi, maksudnya kalau karyanya itu yang harus selektif, kemudian jangan terlalu banyak narasi gitu kan, singkat padat jelas aja kayak gitu. Itu aja. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Banyak bertanya nih. Izin bertanya, Kak, apakah portfolio yang kita bikin untuk apply kerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan? Aku ulang sedikit. Izin bertanya, apakah portfolio yang kita bikin untuk apply kerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan? Misalnya portfolio kita arsitektur, tapi kita ngelamar di bidang desain grafis. Apakah bisa? Atau dibikin khusus portfolio desain grafis? Terima kasih, Kak. Oke, silakan. Oke, ini menarik nih. Sebaiknya kalau misalnya gini, aku anak arsitek nih misalnya, terus aku mau lari ke desain grafis nih gitu, terus ada satu perusahaan yang memang dia merekrut cari anak desain yang bisa desain grafis. Sebaiknya ya udah buat aja satu portofolio khusus desain grafis kayak gitu. Jadi istilahnya ya kayak
kita tuh real bisa didesain grafis. Buat aja 2 portofolionya gitu. Misalnya kamu senang desain grafis, ya udah buat 1 porto. Kamu senangnya di arsitek, ya udah buat 1 porto. Mungkin aku ke depannya, karena yang kayak aku bilang tadi, aku kan baru pertama kali bikin ya tahun lalu gitu ya. Jadi mungkin ke depannya aku juga bakal buat pisah portofolionya. Karena aku senang gambar, ya udah portofolio khusus gambar, portofolio khusus desain grafis. Mungkin bakal aku pisah sih. Jadi kayak istilahnya lebih spesifik, lebih enak dilihat, dan lebih meyakinkan aja. Itu aja sih. Makasih. Oke. Hmm. Makasih. Selanjutnya ditanya nih sama mentor. Oh, ngeri nih. Yang bertanya mentor. Waduh. Assalamualaikum Kak Ika. Apakah Hmm. apa aja aplikasi yang sudah Kak Ika kuasai? Lalu apa aja sih yang wajib dikuasai kalau mau jadi ilustrator profesional? Oke. Jadi gini ya. Kalau aplikasi Illustrator yang pertama, aku pakai ini ya. Biasa kalau menggambar ya. Kalau menggambar itu aku pakai laptop. Aku pakai iPad. Ada iPad. Jadi aku biasanya pakai software Procreate. Nah, jadi ada tulisannya kata di portofolio. Aku pakai Procreate. Sebenarnya gini, software itu banyak sih ya, tergantung kita kuasainya di mana. Bukan berarti software ini lebih bagus daripada ini, aku pakai ini aja lah. Nggak gitu, semua orang beda-beda, beda orang beda dia kuasai kayak gitu. Semua software sama aja sih kayak gitu. Cuma kalau misalnya aku ditanya aku menggambar pakai apa, ya aku pakai Procreate kayak gitu. Terus yang wajib dikuasai kalau jadi ilustrator profesional. Waduh, aku sebenarnya belum aku belum ranah profesional, guys. masih step by step nih gitu. Jadi kalau misalnya yang wajib dikuasai, mungkin bisa dibilang gini, kalau dunia gambar itu ya sebenarnya luas banget loh kayak gitu. Serius. Aku baru tahu, aku baru pelajari dunia ilustrator itu kan dari 2020 ya, gitu ya. Jadi gini, kalau basically aku senang menggambar tuh dari kecil gitu kan. Gambarnya ya mungkin gambar manual dipakai kertas atau segala macem kayak itu kan. Cuma ini kan transformasi dari manual ke digital itu bukan hal yang mudah kayak gitu. Jadi kayak memang apalagi toolsnya tuh banyak banget kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya yang dikuasai, yang pertama sih skill gambar kita sih. Karena misalnya kayak gini, ada orang seneng gambar anime ya, apa sih anime? Ya, anime. Anime. Terus ada orang yang seneng gambar realistis, mungkin nggak foto asli bisa kayak beneran real, kayak itu realistis, itu ilustrasinya. Ada orang senengnya kayak mungkin kayak aku suka gambar anak-anak children illustration. Nah, itu ada juga. Jadi beda-beda genre ya kayak gitu. Beda-beda kayak gitu. Jadi kalau misalnya dikuasai itu ya mungkin kalau selain softwarenya mungkin apa aja terserah. Yang penting istilahnya ya kemampuan kamu menggambar itu kayak gitu. Jadi misalnya kamu mau fokusnya di mana kayak gitu. Art style istilahnya, art style gitu. Jadi ada orang memang termasuk aku kali ya, mungkin dulu awalnya aku tuh nggak tahu art style aku di mana, random kayak gitu. Ada juga, jadi kamu mungkin seneng gambar yang lucu-lucu, mungkin kayak gambar doodle-doodle, mungkin emang penjiwaan kamu di situ, ya udah kamu kuasai itu aja kayak gitu. Jadi kita gambarnya senang, nggak ada unsur pemaksaan kayak gitu. Terus kan tahap-tahap gambar itu banyak ya, mungkin ada segi pewarnaan, itu penting banget. Pewarnaan itu kan visual ya, jadi kalau misalnya kita menggambar dengan warna yang kira-kira warnanya ini cocok, mau warna pastel, mau warna yang mencolok, tapi kalau dilihat tuh enak, perpaduan warna itu penting sekali warna ya. Nah, jadi mungkin itu aja sih, kalau misalnya soal ilustrator itu aja. Oke, kita lanjut. Tadi ada yang direct ke aku, dia bilang sudah di-follow LinkedIn-nya Kak Rizka ya. Ya, terima kasih. Udah. Ini ada juga yang umum ya tadi. Ada sempat ngirim direct sama aku, habis itu sama umum. Nah, habis itu selanjutnya ditanya nih sama Gali Sundawa. Izin bertanya Kak, kalau portfolio isinya cuma project pribadi yang bukan komersial, apa tidak apa-apa? Atau adakah pengaruhnya jika portfolio kita tidak ada project komersial dari klien?
Oke. Oke, pertanyaan yang menarik sekali. Mungkin aku belum spill nih tadi. Nah, oke. jadi kalau misalnya kita mau buat portofolio gitu ya, kita misalnya kayak gini, ada komersial project gitu. Kita minta izin dulu. Nah, itu etikanya gitu. Minta izin dulu. Mas atau Mbak, boleh nggak project kita ini saya cantumin di porto? Oh, boleh, silahkan. Nah, gas kayak gitu. Tapi kalau misalnya, oh mohon maaf kita nggak bisa, kamu nggak bisa cantumin soalnya gini misalnya ada alasan. Ya udah, berarti jangan kayak gitu. Apapun yang kamu mau karyain tetap izin dulu kayak gitu. Nah, kayak misalnya contoh kecilnya kayak aku gitu. Kayak aku kan juga ada buka commission illustration kayak gitu ya, komisi buat ilustrasi gambar wajah kayak gitu kan. Nah, jadi hal contoh kecilnya portofolio itu kan misalnya kayak ini, aku kan ada cantumin ke Instagram kayak gitu. Nah, jadi sebelum aku cantumin ke Instagram, aku izin dulu sama kliennya, Mbak, boleh nggak aku pasang di Instagram sebagai porto aku? Oh, jangan ya Mbak, nggak usah. Ya udah, jangan kayak gitu. Simpan untuk pribadi kita aja gitu. Mungkin ya misalnya mau kasih nampak sama gimana ya, sama kongkon kita misalnya ini apa ya, mungkin sah-sah aja sih karena ya kasih nampak langsung kayak gitu kan, bukan di capture atau di show off kan ke sosmed kayak gitu, enggak kayak gitu. Tapi aku jarang sih, aku kalau misalnya memang nggak kasih nampak ya udah, kadang-kadang aku simpan di satu folder udah lupa habis itu gitu kan. Jadi kayak memang kalau udah diiming-iming jangan kasih nampak ya udah enggak sih. Tapi seringnya alhamdulillah kliennya izinin sih, ya udah boleh Mbak, boleh share aja, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi intinya sebelum kita mencantumkan portofolio project yang bersifat komersil, tanya dulu sama kliennya gitu, mau nggak, boleh nggak saya ini, tanya dulu. Kalau misalnya boleh gaskan, kalau misalnya nggak usah, jangan. Oke, itu aja. Oke. Terima kasih. Tambahan sedikit dari aku. Kira nih, kalau misalnya aku punya portfolio, tapi portfolio ini karya pribadi aja, nggak ada karya komersial yang ada proyekan sama orang yang dibayar kayak gitu. Kira-kira bagus nggak? Atau mengurangi tingkat kepercayaan orang nggak? Itu gimana tuh, Rizka? Kak Rizka? Kalau misalnya karya pribadi gitu. Ya, jadi kita kayak belum pernah dapat tahu project dari orang, tapi karya yang kita buat pribadi aja. Gimana gitu? Oh boleh. Malahan gini, aku udah nyaranin ke teman-teman aku kayak itu kan. Misalnya kayak gini, Kak, aku pengen deh buat portofolio, tapi aku belum punya karya yang project sama orang ini itu. Gak apa-apa, buat aja istilah kayak nih, bikin aja fake project. Nah, fake project, ya serius kayak gitu. Jadi fiktif. jadi kayak misalnya kayak ini, kita misalnya kayak aku baru merintis ilustrasi 1 tahun misalnya kayak gitu kan. Terus aku belum punya klien yang misalnya belum pernah di hire sama perusahaan atau apa kayak gitu kan. Ya udah kita bikin aja, misalnya ada beberapa karya yang mungkin ini keren nih, ini cakep nih. Ya udah masukin aja, udah nggak apa-apa kayak gitu. Misalnya kayak kita pasti punya alasan dong kenapa kita bikin karya itu. Contoh misalnya project 17 Agustus nih, misalnya 17 Agustus. Jadi aku kepengen bikin karya ilustrasi mencerminkan 17 Agustus yang rame-rame kayak tadi misalnya tuh contohnya ya. Kayak aku mau bikin suasana Panjat Pinang di kampung misalnya kayak gitu, tapi dalam bentuk ilustrasi gitu. Terus kan itu kan kita bermain imajinasi kita. Terus pasti kita punya alasan kenapa sih aku kepengen bikin project ini, pasti ada alasannya. Nah, alasannya itulah yang kita cantumin menjadi sebuah deskripsi project kita kayak gitu. Gak apa-apa, gak masalah, karena istilahnya kita harus nekat sih ya. Harus nekat kayak gitu. Jadi kayak coba dulu, jangan langsung alah nanti ginilah, jangan langsung negatif, tapi coba dulu gitu. Karena memang harus kayak gitu. Kalau nggak kita mau show off karya apa? Kalau bukan kita yang memulai duluan, apalagi fake project, udah nggak masalah kayak gitu. Justru itu disarankan. Oke, aku agak mengkonvert sedikit ke arah arsitek dan hal itu biasa sih kawan-kawan, fiktif project yang kita lakuin ini. Jangan kalian pasti tanya ini projectnya di mana? Oh ada ini. Itu jangan. Tapi emang kayak kalian punya isu, kalian mungkin kayak kalau ilustrator kan mungkin kayak kalian suka hobinya desain gambar tentang
cerita-cerita di kampung atau apa. Tapi kalau di arsitek kalian bisa jadi gini aja, kayak rumah kita atau kayak kawan-kawan yang butuh project atau butuh desain kamar atau apa, kalian kayak kasih aja desain gratis dan itu real, walaupun kawan-kawan itu nggak pakai desain yang nggak dibuat ke nyatanya, tapi kalian udah punya portfolio tadi. Ini sama aja dengan ilustrasi tadi gitu. Jadi kayak kalian penasaran nih kayak mana caranya desain untuk anak kecil, kayak itu kamar untuk anak kecil, ya udah kalian buatin aja, dan realnya itu kayak mungkin saudara kan punya anak, jadi kamarnya berapa ukurannya kalian ukurin gitu-gitu. Nah itu juga bisa bermanfaat untuk kalian ya, untuk isi portfolionya. Oke. Aku sambung lagi. Udah 17.56. Ini ada dari Kak Dede Herlambang. Maaf, izin bertanya. Kalau membuat portfolio yang dibuat untuk anak SMK atau sederajat yang baru lulus, tanya-tanya. Mungkin gini maksudnya. Kira-kira gimana Gimana? ya untuk anak SMK tuh apa yang dipublish kayak gitu kalau untuk portfolio anak untuk anak SMK? Mungkin gitu ya kayaknya. Iya ya. Oke. Ini sangat bersemangat ya kok. Pas SMK dulu kita buat portfolio karena kita nggak sekolah di lagi, udah ke luar negeri. Iya, benar-benar. Oke. Portofolio apa dulu? Ini kan portofolio apa ya? Mungkin portofolio Iya, kegiatan betul. kali ya Iya. jatuhnya ya. Bisa sih. Misalnya kayak gini. Misalnya ada anak SMA, SMK kayak gitu kan. SMK mungkin lebih ke ini ya, misalnya kayak ada SMK teknik mesin atau SMK tata boga ya, mungkin gitu ya kalau nggak salah ya. Tapi ada juga Kak Rizka yang kayak udah ilustrasi, kayak dulu kan ada FPLS 2N tuh, ada kayak film gitu-gitu kan ada juga. Nah, ilustrasi. Kalau menurut aku bisa, karena Bisa. ya misalnya kayak gini, kita kan istilahnya portofolio itu kayak riwayat hidup nggak sih, ya kan? Jadi kayak riwayat perjalanan hidup kita kayak gitu kan. Jadi kayak misalnya mungkin di SMK katakanlah pernah ikut kompetisi nyanyi nasional, mungkin ada fotonya, terus ada deskripsinya. Menurut aku sah-sah aja sih, nggak masalah. Karena ya itulah yang itu bagian dari proyek kita yang kita jalanin juga, kompetisi ini, mungkin kita ada ikut ikut lomba-lomba yang lain atau punya proyek sendiri, menurut aku nggak masalah kayak gitu. Nah, jadi kawan-kawan yang masih SMK mungkin di sini ada anak SMK juga, aku nggak tahu, tapi jangan berpatah semangat kalau memang portfolio itu tuh sangat membutuhkan, apalagi ya jarang-jarang ada orang yang udah mendokumentasikan portfolionya nih dari SMA. Jadi proses jenjang tahapan itu kan jelas tuh ketika ada orang ingin meng-hire kita atau apa, wah nah ini dari dulu udah punya keseriusan yang luar biasa nih, portfolionya udah ada dari SMA, itu bakal lebih keren Mas ya. Baru lulus SMK Kak. Oke, baru lulus. Oh, mantap. Bisa tuh, Iya, bisa. iya. Yang penting ceritain aja. Oke, izin bertanya, untuk pelamar kerja yang bukan menghasilkan karya gambar seperti engineer dan lain-lain, yang harus dicantumkannya apa untuk menggantikan gambar-gambar tersebut? Gimana Rizka yang jawab atau ada yang bingung nggak? Ini tunggu. Ini gimana nih maksudnya nih? Mungkin Kak Untuk Rifai engineer sih bisa. sebenarnya tuh. Oke, Mungkin Kak Rifai bisa bantu jawab. Oke, karena sebenarnya ini ada arah arsiteknya ya. Jadi gini, kalau untuk arsitek kita tuh sebenarnya yang perlu kita sampaikan di portfolio jadi sama juga, persis juga kayak Kak Rizka itu kan ceritain tentang dia suka gambar apa, terus kayak hasil karyanya tuh menekankan tentang apa, terus suka dengan desain anak-anak. Nah, sama juga. Tapi bedanya kita nggak perlu buat dimensi kalau di portfolio kita. Jadi kayak potongan, habis itu mungkin kayak 3D view, terus kayak ada konsep-konsep apa yang kita eh, apa ya, kayak kita jadi pentolannya itu apa sih kok desain kita tuh bagus karena apa, mungkin kayak kita tertarik dengan penghematan ruang, kita akan jelasin penghematan ruang di situ gitu-gitu. Jadi kayak semacam desain grafis atau kita paduin dengan desain grafis gimana menceritakan, menarasikan bahwa karya-karya kita itu punya value yang kita sukain, sama kayak Kak Rizka tadi. Jadi kok Kak Rizka kan jelasinnya dengan desain yang apa ya, children apa
Anak-anak Children banyak. illustration. Children illustration kayak gitu. Kita mungkin karena tertarik di satu bidang atau kita hebat di bidang tertentu atau fokus di situ, kita bakalan menyampaikannya melalui gambar-gambar dan dukungan desain grafis di portfolio kita. Gitu kawan-kawan. Oke, Oke. ada yang bertanya lagi nih? Ada yang Oh iya, ada yang ingin bertanya lagi? Tadi ada yang ini ada nih satu lagi. ada yang ngomong tadi ya? Nggak ada. Oke. Oke, izin bertanya, gimana caranya menentukan free design Illustrator yang kakak pernah buat dan ada nggak template untuk buat portfolio yang menarik? Oke, silakan Kak Rizka. Oke, jadi kalau aku pribadi ya, cara menentukan fee design Illustrator itu, aku kalau orang ya mungkin ya, kalau orang kan punya rate card-nya, punya berapa patokan sekian, sekian, sekian. Tapi kalau aku nggak tentu, karena kenapa aku bilang nggak tentu? Karena gini, sebelum mengerjakan project desain ya terutama, kita tuh harus briefing dulu sama kliennya. Nah, jadi dari briefing itu misalnya mungkin dari sketsa atau apa segala macam, estimasi waktu pengerjaannya berapa lama kayak gitu. Jadi dari situ kita bisa nentuin berapa nih rate-nya kayak gitu, sekian-sekian kayak gitu misalnya. Terus tuh kalau misalnya ada pengerjaannya ekspres, itu pasti makan waktu kan. Terus aduh belum lagi, burnout segala macam. Itu kalau aku ya semakin ekspres mungkin semakin mahal kayak gitu. Karena harus kayak gitu kan. Jadi misalnya kayak gini, berapa misalnya sekian kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya gimana sih cara menentuin rate fee design kayak itu, aku harus briefing dulu berapa sekian kayak gitu. Nah, baru patoknya sekian kayak gitu. Kalau misalnya aduh kemahalan kayak gitu, jangan takut dibilang kemahalan. Kalau misalnya dibilang kemahalan, berarti dia tuh bukan pasar kita kayak gitu. Jadi nggak usah takut. Rezeki itu serius. Jadi rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi ya di situlah kita tuh udah tahu value kita tuh seberapa kayak gitu, udah semana. Jadi nggak usah takut. Kalau misalnya kamu punya rate desain ratusan ribu kayak gitu, kamu bisa bertahan di situ, ya udah bertahan aja kayak gitu. Nggak bisa Kak, karena istilahnya kayak gini, sesuai dengan briefing yang udah kita bicarakan gini-gini, saya bisa nentuinnya segini kayak gitu. Udah kayak itu aja. Iya, jadi kayak ekspres itu kan kita perlu mikirin obat mah. Tapi itu kalau tipes kayak mana, nanti masuk rumah sakit. Jadi itu harus dihitung kawan ya. Iya benar. Oke, nggak ada yang ingin bertanya lagi nih kawan-kawan. Kita udah waktunya udah pas juga nih, udah sampai jam 6 sebenarnya untuk cerita jawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Rizka, inspiring Kak. Semoga kebanjiran job ya. Amin. Amin. Makasih. Amin. Oke, Kak, terasa ya kita udah di penghujung waktu. Tapi kalau kawan ingin bertanya, ada lagi? Link absen oke, siap. Memang link absen the best. Oke, nggak ada yang bertanya lagi ya. Kita langsung aja ke penutupan kegiatan hari ini. Aku copy lu link absennya sebentar. Oke, udah aku kirim link absennya. Jangan lupa absen kawan-kawan semua. Jadi jangan sampai kayak kemarin aku pusing. Karena di datanya memang nggak ada, tapi kalian maksa kalian datang, aku bingung. Soalnya di absen nggak ada loh. Jadi absen, jangan lupa absen. Ya kita tetap kasih ini, tapi setidaknya kita menjaga kredibilitas dari kegiatan-kegiatan dari Design Academy. Jadi kawan-kawan harus ikut absen ya. Jadi aku menekankan itu tadi. Oke, nggak terasa udah di penghujung acara untuk hari ini. Terima kasih untuk Kak Rizka mau berbagi sama kita pada hari ini. Kita akan ada sesi foto-fotonya dulu. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Kakak sudah menjawab kebingungan saya dan sangat menginspirasi sekali. Ya, jangan lupa follow nih kalau udah menginspirasi. Oke, kita jangan ini ya. Kita hidupin kamera dulu. Oke, kirim ulang linknya sebentar. Ya, nggak ada masalah kan sama linknya, coba dites dia aja soalnya udah dibuat sih. Sorry,
sebentar tuh, bentar ya. Kayaknya ada yang salah sih. Tapi nggak apa-apa absennya di situ. Kayaknya sih, soalnya kayaknya belum diedit ya. Tapi nggak apa-apa tuh salinan baru. Kawan-kawan absennya di situ nggak apa-apa. Kayaknya belum bisa diubah. masuk tuh absen. Ya, Pak. Nggak bisa masuk berarti. Oh iya. Absennya nggak bisa masuk. Yang Coba. forum degree atau apa sih itu tulisannya? Oh iya, yang lain gimana? Ada kendala untuk masuk absen atau aman? Coba ya. Soalnya nggak nengok lagi sih. Tinggal kirim-kirim aja. Oke, coba aku cek dulu sebentar sambil kawan-kawan buka kamera. Kita akan foto bersama ya kawan-kawan. Jadi tolong dibuka kameranya. Kita Udah akan... bisa, udah. Udah ya, Pak? Oh, kayaknya sih. Oh, oke. Udah bisa nih, Pak. Sebenarnya. Cuman ada belum diubah kata-katanya. Oke, ini yang absen ada 9 orang, di absen terus. Kayaknya tadi aku belum ubah kata-katanya. Untuk yang lain ada kendala? Pak Rijanto masih ada kendala kira-kira? Enggak. Udah, Pak? Udah. Oke, siap. Kita foto ya, kawan-kawan. Untuk slide pertama, senyumnya. Wah, ini banyak anak-anak muda ya. Ini anak-anak tua nih. Oke, satu. Udah ompong. Oke, 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita foto juga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kawan-kawan. Dan jangan lupa juga kita ada komunitas di Telegram ya, kawan-kawan ingin diskusi bareng nanti atau mau bertanya-bertanya itu kita ada juga, aku kirim juga linknya ya. Ini ada, jadi di sini kami juga membuat video-video YouTube diskusi sama arsitek-arsitek yang kami akan share juga di sana tentang pengalaman-pengalaman arsitek yang udah udah lebih senior kayak gitu. Komunitas Design Academy ini kita bebas ya kawan-kawan yang ingin share di situ boleh, karena selama ini yang share cuma dari kami, mungkin nggak terlalu banyak ya informasinya. Tapi kalau nanti kawan-kawan juga ingin share di sana, itu dibebaskan gitu. Jadi memang tempat wadah untuk diskusi dan share kayak gitu. Oke, kita udah selesai acaranya sampai di sini aja. Kawan-kawan yang ingin mendapatkan informasi tentang Kak Rizka, yaitu bisa follow Instagramnya juga mungkin kayak LinkedIn dan sebagainya. Oke, nggak terasa waktu kita udah di penghujung acara. Ditunggu nih webinar inspiring-nya selanjutnya Bang Rizky. Siap. Insya Allah kita akan ngomongin tentang hal-hal menarik lainnya nanti. Kita akan undang pemateri-pemateri anak muda lainnya. Dan orang-orang yang lebih senior juga kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Rizka. Kita tutup untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Kurang dan lebih aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kawan-kawan. See you in the next webinar.